Bapak Ibu, perkenalkan saya Dr. Hewan Agustin Polana. Saya adalah manajer produksi dan kesehatan hewan dari PT Putra Perkasa Genetika. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang bagaimana beternak itik pedaging Gunsi 88. Itik pedaging Gunsi 88 adalah hasil persilangan dari packing dan kaki Campbell yang dibuat oleh PT Putra Perkasa Genetika. Itik Gunsi 88 ini sudah ditetapkan penetapan rumpun oleh Kementerian Pertanian. Untuk itu, mulai dari bagaimana cara untuk beternak, saya akan mulai dari yang pertama adalah yang harus diperhatikan oleh para peternak atau bagi pemula untuk beternak adalah izin tetangga. Apakah tetangga memperbolehkan untuk beternak di situ? Yang kedua adalah izin lokasi. Apakah juga di tempat itu boleh RT, RW, pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah kontur tanah. Apakah itu berbukit, datar, dekat air. Yang keempat adalah dekat dengan jalan raya, supaya kalau panen itu lebih mempermudah. Yang kelima yang pasti adalah suhu dan sirkulasi udara. Bagaimana bertiupnya angin, karena sirkulasi udara sangat penting bagi kehidupan bebek. Bagian kedua, kita harus mempersiapkan kandang. Kandang itu kita harus tahu bagaimana pemeliharaannya, semi intensif atau intensif. Kalau semi intensif itu pemeliharaan secara kering dan sebagian terbuka atau diumbar. Kalau intensif itu benar-benar di dalam kandang sehingga disebut peternakan kering. Kemudian yang bisa dibuat untuk kandang adalah kandang yang sangat sederhana. Bisa dari baja ringan, bisa juga dari bambu. Kemudian yang harus diperhatikan adalah membuat kandang dari timur ke barat, karena agar matahari tidak masuk langsung ke dalam kandang sehingga membuat nanti itik itu menjadi tidak nyaman. Bagian ketiga yang harus kita perhatikan pada saat membuat kandang juga adalah luas kandang, karena kita harus tahu berapa yang itik harus kita pelihara. Jadi luas kandang disesuaikan dengan stock density atau kepadatan daripada itik itu menempati di satu area. Kemudian kita akan persiapkan yang pertama bagaimana membersihkan kandang. Pertama kita harus sapu dulu supaya bersih. Kemudian yang kedua kita siapkan desinfektan, disemprot di sekeliling kandang dengan atasnya, bawahnya untuk mengurangi mikroba. Kemudian yang ketiga kita tabur kapur sebagai antiseptik juga. Kemudian yang keempat kita tabur sekam yang rata dengan sekam kering untuk alas dari DOD yang akan datang. Kemudian kita persiapkan pemanasnya. Pemanas sebagai ganti dari indukan, bahwa pemanas itu juga ada 3 macam. Yang pertama adalah pemanas dengan LPG yang disebut brooder dengan gas atau tabung LPG. Yang kedua adalah kayu bakar. Yang ketiga adalah kotak dengan lampu. Itu adalah pemanas yang sederhana. Kemudian kita siapkan air minumnya yang sudah dicampur dengan gula untuk menambah energi, di mana DOD itu ada pengiriman dari jauh. Kemudian kita siapkan juga tempat pakannya. Selanjutnya kita menunggu kedatangan DOD-nya. Sambil menunggu kedatangan DOD yang harus diperhatikan adalah bagaimana pemanas itu dipasang 1 jam sebelum DOD datang dengan panas yang merata.
Kemudian yang kedua adalah air minum yang sudah dicampur gula dimasukkan ke galon setengah liter, ditaruh di tempat yang sudah disiapkan. Kemudian diberikan pakan juga di baki pakan yang diletakkan di dekat air minum, dan pakan itu sesuai dengan tabel yang nanti akan ada di dalam tayangan ini. Tahap keempat, pada saat DOD datang, dibawa oleh truk DOD, kita turunkan box DOD dan kita hitung, disesuaikan dengan surat jalan. Kemudian box dibawa ke dalam kandang dan kita timbang satu box itu berapa kilo. Pada saat kita sudah mencatat berapa kilo, kita kurangin dengan berat box. Nanti hasilnya akan dibagi dengan 80 ekor DOD sehingga kita tahu berat rata-rata DOD yang dikirim. Karena itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan itik selanjutnya. Setelah ditimbang, kita buka tutup box, kemudian kita seleksi apakah itu baik atau tidak, sehat atau tidak, apakah ada yang cacat. Begitu kita sudah selesai seleksi, kita juga sambil menghitung dimasukkan ke dalam memanas. Setelah itu semua selesai, biarkan mereka beredar secara nyaman. Bila pemanas itu baik dan dia akan nyaman, DOD akan tersebar rata. Setelah itu kita tunggu 4 hari kemudian kita akan vaksin masuk ke tahap kelima. Tahap kelima yang harus diperhatikan adalah kesehatan hewan dan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah biosecurity, di mana mengurangi orang keluar masuk di dalam kandang sehingga mengurangi kontak penyakit dari luar ke dalam. Itik itu harus divaksinasi dengan yang pertama adalah MD atau tetelo, yang kedua adalah flu burung atau AI, dan dua-duanya diberikan pada saat umur 4 hari. Vaksinasi ND diberikan melalui tetes hidung dan tetes mulut atau tetes mulut. Yang kedua, flu burung atau AI diberikan dengan suntik di bawah kulit. Kemudian kita berikan juga vitamin sehingga itik itu tidak mengalami stres yang berkepanjangan. Tahap keenam yang harus diperhatikan juga adalah pencatatan atau yang biasa disebut recording. Pencatatan dari DOD datang dengan berat badan, kemudian setiap minggunya, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu sampai panen, berapa berat badan yang dihasilkan. Jadi setiap minggu harus ditimbang berapa pakan yang diberikan. Karena itu nanti untuk mencatat performance atau hasil dari bagaimana kita memelihara. Tahap terakhir yang harus kita terapkan di dalam hati adalah bahwa yang pertama, Putra Perkasa sudah menghasilkan bibit yang baik untuk dipelihara. Kemudian membuat pakan yang baik juga sebagai pakan yang sesuai dengan nutrisi itik yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah sumber daya manusia itu di bagian peternak sendiri. Bagaimana sumber daya manusia itu atau sebagai yang memelihara, bagaimana cinta terhadap itik, bagaimana cinta terhadap lingkungan, sehingga setiap hari kita bisa membuat itik itu nyaman dan kita berharap dapat panen yang terbaik. Itulah yang membuat selalu peternak itu akan punya rasa saya akan beternak lagi, saya akan beternak lagi, saya akan beternak lagi. Terima kasih. Saya Dr. Hewan Agustin akan selalu siap mendampingi peternak bila dibutuhkan. Dan Putra Perkasa Genetika selalu memberikan yang terbaik.